Hai semuanya, di video ini kalian akan mendapatkan bagaimana informasi mengenai cara cairin dana JHT BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan 15 juta rupiah cukup dari handphone. Kembali lagi kita di Bank Rindo dengan aku Ibai, perencana keuangan tersertifikasi di Indonesia dan di Malaysia, dan juga aku adalah pemerhati dari financial teknologi dan juga perbankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Aku bawa kabar gembira buat kita peserta BPJS Ketenagakerjaan. Nah, di Mei 2025 BPJS Ketenagakerjaan meluncurkan update dari fitur pencairan dana JHT. Pencairannya gimana? Yang biasanya pencairan itu kita mikir, oh apakah dana JHT tersebut bisa dicairkan sampai dengan kita pensiun nanti, atau pertengahan jalan ketika kita membutuhkan dana kita bisa mencairkan dana JHT. Nah, BPJS Ketenagakerjaan mengupgrade program pencairan melalui JMO tersebut. Kalau dulu pencairannya maksimal 10 juta rupiah, sekarang pencairannya bisa sampai dengan 15 juta rupiah. Tanpa ribet, tanpa antri, tanpa ke kantor cabang. Nah, ini bisa jadi resep cuan buat semuanya kalau kalian butuh dana dadakan. Nah, pada prinsipnya di video ini kita akan menjelaskan siapa saja yang bisa melakukan pencairan klaim JHT tersebut dan tutorial lengkapnya selangkah demi selangkah, sehingga tonton sampai habis. Nah, kita bedah dulu bahwa JHT adalah jaminan hari tua alias tabungan kita untuk masa pensiun. Tapi pemerintah kasih kelonggaran nih teman-teman. Kalau kita berhenti bekerja, entah itu karena mengundurkan diri alias resign atau karena PHK alias pemutusan hubungan kerja. Nah, kemudahan terbarunya adalah di aplikasi JMO tersebut, kalau dulu klaim maksimal di nominal 10 juta rupiah, sekarang klaimnya bisa sampai 15 juta rupiah. Nah, ini akan jadi kendala ketika gaji atau JHT kalian sudah terkumpul misalnya 12 juta. Kalian nggak bisa tuh kalau dulu mencairkan 12 juta itu melalui JMO. Nah, tapi sekarang kalian bisa menggunakan aplikasi JMO untuk mencairkan sampai dengan 15 juta rupiah. Pada prinsipnya pencairan JHT saat ini bisa menggunakan 3 cara. Yang pertama adalah menggunakan aplikasi JMO mobile. Nah, ini bisa sampai 15 juta rupiah. Kalau kalian JHT-nya di atas 15 juta rupiah, maka kalian bisa menggunakan lapak asik alias website portal yang sudah disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Websitenya adalah lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id. Nah, ini untuk pencairan dana di atas 15 juta rupiah, dan ini perlu verifikasi alias wawancara yang bisa dilakukan oleh petugas BPJS Ketenagakerjaan. Yang terakhir, apabila saldo JHT kalian sangat besar, kalian merupakan eksekutif atau middle management dari sebuah perusahaan sehingga dana JHT kalian bisa sampai di atas 50 juta, di atas 100 juta, bahkan bisa sampai 1 miliar, maka pencairan kalian kemungkinan besar harus dilakukan melalui cabang. Nah, di proses ini, dengan upgrade ini, limitnya dinaikkan 15 juta, yang artinya proses akan jauh lebih cepat ketika kita membutuhkan dana yang lebih besar. Syarat utamanya untuk mencairkan klaim JHT sendiri penting banget untuk kita pelajari. Syarat utamanya adalah Bapak Ibu sudah tidak terdaftar lagi di BPJS Ketenagakerjaan alias sudah berhenti bekerja, sehingga ini bukan suatu fasilitas untuk orang yang masih bekerja. Nah, penyebab klaimnya ada bisa jadi 3 sebab. Yang pertama tadi karena resign, yang kedua juga sudah dijelaskan tadi karena PHK, dan yang ketiga mungkin karena sebab lain, misalnya karena pensiun atau cat tetap total atau bahkan meninggal dunia. Jadi ahli warisnya nanti akan mencairkan. Nah, tapi yang paling umum sih alasannya tadi karena yang pertama dan kedua tadi ya, PHK dan resign. Nah, pastikan juga data Bapak Ibu di BPJS Ketenagakerjaan itu sudah sesuai, alias KTP-nya benar, kemudian namanya benar, dan tanggal lahirnya benar. Karena nanti akan ada verifikasi wajah lewat handphone di aplikasi JMO. Nah, tanpa basa-basi lagi, kita masuk tutorial lengkap klaim 15 juta di JMO. Yang pertama, Bapak Ibu harus menginstal aplikasi JMO Mobile. Apabila sudah terinstall aplikasinya seperti ini, dan Bapak Ibu tinggal klik profil saya di sebelah kanan bawah. Kemudian setelah masuk, ada pilihan seperti ini dan Bapak Ibu tinggal klik yang klaim JHT yang sebelah sini. Setelah klaim JHT,
Bapak Ibu bisa memperhatikan bahwa syarat-syarat pengajuan klaim JHT melalui aplikasi JMO adalah yang pertama, akumulasi saldo JHT maksimal 15 juta rupiah. Nah, kalau di sini masih 10 juta dan per Mei 2025 sudah di-upgrade menjadi 15 juta rupiah. Kemudian sudah melakukan pengkinian data. Pengkinian datanya di BPJS Ketenagakerjaan. Yang ketiga, status kepesertaannya sudah tidak aktif. Nah, di informasi yang di bawah sini adalah informasi saldo JHT Bapak Ibu semuanya yang bisa dicairkan. Kemudian klaim JHT bisa dipilih, sebabnya ada dua, yaitu mengundurkan diri dan pemutusan hubungan kerja alias PHK. Misalkan kita klik mengundurkan diri alias resign, maka kita bisa melanjutkannya. Nah, di halaman ini Bapak Ibu bisa mengisi data kepesertaan alias nomor induk kependudukan, nomor kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, dan informasi apakah data tersebut sudah benar. Apabila sudah benar, Bapak Ibu bisa lanjutkan sehingga akan tampil halaman verifikasi biometrik peserta. Mohon Bapak Ibu perhatikan panduan verifikasi biometrik seperti yang diinformasikan di sini. Nah, harus di tempat yang jelas, kemudian Bapak Ibu juga tidak boleh di tempat yang gelap, kemudian mukanya juga harus tidak boleh baju dengan latarnya itu sama. Nanti perhatikan saja di sini Bapak Ibu semuanya. Nah, kemudian kita masuk ke halaman NPWP dan nomor rekening. Nah, bagi Bapak Ibu yang gajinya masih di bawah 4,5 juta alias belum mempunyai NPWP, bisa mengkosongkan saja bagian NPWP. Tapi untuk bagian transfer via bank, nama rekening, nomor rekening itu harus pastikan Bapak Ibu semuanya mengisinya dengan benar. Karena apabila terjadi kesalahan, maka kemungkinan klaim JHT Bapak Ibu tidak bisa masuk ke rekening Bapak Ibu semuanya. Nah, lalu kita masuk ke pengajuan klaim JHT. Di sini adalah rincian saldo JHT. Dari 6 juta sekian, dalam hal ini, dalam contoh ini 6.492.720 rupiah. Apabila sudah Bapak Ibu lihat, bisa klik yang selanjutnya di sini. Nah, ketika klik selanjutnya di sini adalah namanya konfirmasi klaim JHT. Ini adalah layar terakhir sebelum Bapak Ibu melanjutkan konfirmasi dan memastikan nama, nomor rekening, bank sudah sesuai. Jadi ini adalah konfirmasi terakhir. Apabila Bapak Ibu klik konfirmasi, maka akan ada informasi bahwa Bapak Ibu sudah melakukan klaim JHT dan berhasil, tinggal menunggu waktu saja Bapak Ibu dapat dananya ke rekening yang sudah dipilih. Nah, kalau kita pikir-pikir, kapan sebaiknya dana JHT ini kita cairkan? Gampang banget sebenarnya, tadi sudah kita sampaikan tutorialnya satu persatu. Tapi ada satu pertanyaan yang penting. Kapan sebaiknya JHT ini dicairkan? Ya, kalau menurut saya, Bapak Ibu dapat mencairkan JHT ini apabila ada kebutuhan yang sangat mendesak. Lebih baik kalau tidak ada kebutuhan yang mendesak, maka dana Bapak Ibu semuanya lebih baik disimpan di dalam BPJS Ketenagakerjaan tadi, karena akan ada compound interest atau alias bunga berbunga. Jadi ingat Bapak Ibu, pencairan 15 juta yang Bapak Ibu lakukan saat ini itu tidak mengurangi dana hanya 15 juta, tapi efek sampai 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun perkembangan dana ini. Nah, tadi jika memang ini merupakan suatu kebutuhan darurat yang Bapak Ibu harus penuhi, misalnya karena untuk biaya hidup sambil mencari pekerjaan yang baru alias masa transisi dari pekerjaan sebelumnya menjadi pekerjaan baru, atau modal usaha kecil-kecilan yang sudah jelas Bapak Ibu sudah terencana, atau biaya sekolah anak yang tidak bisa ditunda, maka fasilitas JMO Mobile ini adalah penyelamat bagi kita semuanya. Gunakan dengan bijak dan semoga informasi ini bermanfaat. Share ke teman Bapak Ibu semuanya. Siapa tahu ada keluarga atau teman yang membutuhkan informasi ini, bagaimana cara klaim cepat tanpa perlu ke kantor BPJS Ketenagakerjaan. Jangan lupa subscribe Bank Rindo. Sampai jumpa